A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila akhiril abad, amma ba'd. Hadirin jamaah salat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu kitab yang berjudul Maqasidus Shaum, yaitu tujuan-tujuan atau maksud-maksud kita berpuasa, yang ditulis oleh Sultanul Ulama, sultannya ulama, yaitu Izzuddin bin Abdul Aziz bin Abdissalam As-Sulami. Dalam kitab beliau Maqasidus Shaum dijelaskan diantaranya min adabis shaum, etika-etika atau adab-adab ketika berpuasa. Jadi bagaimana kita berpuasa itu melakukan sebuah perilaku atau etika yang seharusnya. Seperti halnya sholat, ada etikanya. Seperti halnya semua perilaku kita, semua pekerjaan kita harus ada etikanya. Jadi ketika kita akan bertemu dengan seseorang, ada etikanya dan lain sebagainya. Wa min adabis shaum, di antara adab-adab dan etika shaum yaitu apa? Hifzul jawarih wal lisan. Di antara etika shaum adalah, di antara etika berpuasa adalah menjaga panca indera dan lidah. Nah, jadi ketika berpuasa maka kita harus menjaga panca indera kita. Bagaimana kaki kita tidak melangkah ke tempat yang maksiat, kaki kita diusahakan melangkah ke tempat-tempat yang menghasilkan ketaatan. Kaki kita dipakai untuk mencari nafkah, yaitu sebagai kewajiban kita beribadah dalam menafkahi keluarga. Kaki kita dibawa ke tempat-tempat majlis ilmu, dan lain sebagainya. Kemudian mata kita dipakai untuk melihat hal-hal yang seharusnya atau semestinya dilihat. Maka pada zaman sekarang ini godaannya lebih besar. Orang puasa ini godaan lebih besar. Sekarang ada media sosial, ada Facebook, ada YouTube, ada Twitter, ada Instagram, ada TikTok, semua ada. Maka godaan puasa, menahan panca indera ketika berpuasa, mungkin pada zaman ini pun besar juga. Jadi bukan berarti orang-orang terdahulu, bisa jadi orang-orang terdahulu lebih solih dari kita, lebih terjaga dari kita karena memang godaannya lebih sedikit. Atau mungkin bisa jadi setiap zaman itu ada godaannya sendiri-sendiri. Kalau godaan zaman sekarang yaitu keterbukaan informasi dan media sosial. Semua orang bisa berkata apapun tentang sesuatu apapun, semua orang bisa melakukan apapun dalam bidang apapun di media apapun. Maka menjaga panca indera ini merupakan sebuah etika dari kita berpuasa. Kemudian yang diususkan adalah al-lisan, terutama lidah kita. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, man lam yada' qaulaz zuri wal amali bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang belum bisa meninggalkan kebohongan, sumpah palsu, kesaksian palsu dan lain sebagainya, maka dia tidak ada hajat bagi dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan makan dan minumnya. Jadi maksudnya seperti candaan-candaan anak-anak zaman dulu. Kalau orang bohong, batal sih ya, batal. Nah, kalau orang anak-anak bohong nih dibilang batal. Kenapa batal? Yang batal bukan puasa fikihnya, hukumnya yang batal, akan tetapi yang batal adalah etikanya. Yang batal adalah
tindak tanduknya yang batal adalah pahalanya di sisi Allah ketika dia berpuasa. Maka orang yang berbohong ketika berpuasa tidak salah kita namakan apa? Puasa ayakan, puasa yang sia-sia. Mengambil air dengan ayakan tidak akan mendapatkan air tersebut. Kemudian yang kedua yaitu ketika kita berpuasa jangan lupa banyak berdoa, terutama ketika sahur dan menjelang berbuka. Ini sangat disunahkan oleh Rasulullah SAW karena di sini biasanya banyak apa? Sebelum waktu sahur dan menjelang berbuka ini banyak godaan, baik itu di media sosial, baik itu di televisi. Nah, maka sebaiknya kita iktikaf 5 menit atau 10 menit sebelum berpuasa, sebelum berbuka, maka kita coba untuk duduk sejenak, ambil air wudu, kemudian kita berdoa kepada Allah. Itulah auqatul mustajabah, waktu-waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga doanya yang kita tahu banyak biasanya Allahumma lakasumtu, atau doa yang lain zahabaz dhoma wabtatil uruq dan lain sebagainya. Kemudian ketika sahur pun seperti itu, ya kan, ketika waktu sahur itu seperti itu, maka Rasul itu mengakhirkan sahur. Ini seperti nanti etika selanjutnya. Kemudian etika selanjutnya dalam berpuasa yaitu menyegerakan buka dan mengakhirkan sahur. Jadi seperti sabda Nabi Muhammad SAW, la yazalun nasu bil khair ma'ajjalul fitr. Manusia ini akan selamanya berada dalam kebaikan selama dia mempercepat namanya buka puasa. Nah ini hati-hati ya, kemudian jangan kita merasa kuat, merasa ini wah puasanya, memang kalau puasa di Indonesia sebentar ya, puasa di Indonesia berapa? 14 jam. Dulu waktu pengalaman saya waktu di Mesir itu, puasa itu ketika trik-triknya matahari, bulan-bulan Juni, Agustus lah gitu. Itu kan lagi sedang puncaknya summer ya, puncaknya musim panas. Itu puasa itu dari jam 3:30 sampai jam 7:30 malam dalam kondisi yang panas. Ya alhamdulillah ya, di kita ini puasa ini alhamdulillah cuacanya adem. Kemudian apa? Tapi yang dimaksud di sini apa? Mentang-mentang kuat ketika azan nanti ajalah. Tidak ada, tidak boleh. Seperti sabda naha anil wisal, melarang untuk menyambung puasa, maksudnya memperlama puasa atau menyambung puasa ini sangat tidak dianjurkan. Bahkan dalam ilmu kedokteran juga banyak menjelaskan bahwa tidak boleh kita memperlama puasa, ya kan. Kalau zaman sekarang mungkin ada namanya diet karbo atau diet yang intermittent fasting. Sebenarnya itu puasa, hanya sekarang dikerenkan bahasa anak sekarang itu dimodernkan bahasanya intermittent. Padahal intermittent itu ya interval, jadi ada jarak antara kita makan dan tidak makan. Kemudian yang terakhir adalah ketika berpuasa kita harus mengakhirkan sahur. Nah ini sebagaimana dalam sebuah riwayat Nabi itu sahurnya kira-kira bacaan beliau 50 ayat sebelum 50 ayat sebelum azan subuh ya, sebelum azan subuh atau sebelum imsak lah kalau di kita. Ya tapi kalau di kita jangan 50 ayat ting lah, karena kita kan harus masak, terus harus makanan kita kan banyak ya. Kalau makanan orang Arab kan simple, kurma, roti dan air putih ya kan, atau sangat-sangat simpel. Kalau kita kan mungkin kita harus menyediakan sambal dan lain sebagainya. Maka sahur ini juga nanti coba kita lihat nanti pertengahan puasa biasanya orang-orang ini cenderung merasa dirinya memang tubuhnya ini udah kuat untuk puasa sehingga kadang malas untuk sahur. Nah maka ini Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk kita tetap sahur. Untuk tetap sahur kenapa? Sabda Nabi, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kamu karena dalam sahur itu ada keberkahannya. Jadi semalas apapun nanti, sengantuk apapun kita usahakan untuk
menyempurnakan etika puasa, yaitu dengan mengakhirkan sahur atau dengan makan sahur, supaya badan kita kuat, supaya badan kita sehat, ditambah mengikuti etika-etika dan saran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum, asykurukum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.